Ya, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Bertemu lagi dengan Bu Darna pada hari ini, yaitu pada hari Kamis 12 November 2020. Ya. Materi pada hari ini ya adalah dari tema 5. Tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Ya. Anak-anak, sebelum kita lanjut pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa dulu. Mari anak-anak, ambil sikap berdoa, kita berdoa dan akan Ibu pimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan yang sudah selalu menyertai kami semua. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, Tuhan seperti biasa melakukan pembelajaran PJJ ya Tuhan. Kami mohon padamu ya Tuhan, berikanlah kami kesehatan ya Tuhan dalam kami menjalani kehidupan ini ya Tuhan, khususnya buat anak didik kami ya Tuhan. Engkau menyertai mereka satu persatu ya Tuhan, Engkau memberikan mereka kepandaian agar mereka dapat menerima pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Ya Tuhan, tidak lupa kami mendoakan untuk Bapak kami yang tercinta, Pak Pendeta yang sudah Kau panggil ya Tuhan ke hadapan-Mu. Saya tahu Tuhan, ini jalan yang terbaik buat Pak Pendeta. Semoga Bapak Pendeta tenang di sisi Tuhan Yesus. Ya Tuhan, lindungilah kami semuanya Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Di atas segalanya ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Amin. Ya anak-anak, maaf ya. Ibu terima sama Pak Pendeta. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Muatannya adalah materi IPA. Nah, kebetulan kamu kan hari Kamis. Ini sebenarnya materi Pak Panjaitan ya. Ya, tapi Pak Panjaitan sudah mendahului kita. Jadi sekarang Ibu yang mengambil alih dulu hari ini ya. Ini materi Pak Panjaitan harus menyampaikannya. Hari Kamis itu kan pelajaran kalian adalah SBK Bahasa Indonesia IPA ya. Tapi untuk hari ini Ibu Darna hanya menjelaskan materi IPA. Untuk SBK dan Bahasa Indonesia pada pagi hari ini kalian nanti mengerjakan PS. Ya anak-anak ya, PS pelajaran SBK dengan Bahasa Indonesia ya. Cara menjawabnya, kalian hanya menuliskan jawabannya saja. Kalau jawabannya pilihan berganda, tulislah hanya abjadnya saja. Ya, Ibu ulangi, Bahasa Indonesia dan SBK pada hari ini, kalian hanya menuliskan jawabannya saja. Kalau untuk bagian A, kalian hanya menjawab ya, kebetulan itu pilihan ganda. Kalian hanya menjawab misalnya nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 C dan seterusnya. Ya. Kalau bagian B kalian mengisi, berarti nggak usah tulis soal, langsung jawab. Ya anak-anak ya. Ya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang pelajaran IPA. Kalian bisa buka buku tema 5 kalian. Buku tema 5 halaman 9. Buku tema 5 halaman 9 yaitu tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, waktu hari kemarin ya, Bapak dan Ibu gurumu sudah menjelaskan bahwa hewan itu dapat digolongkan berdasarkan jenis makanannya.
Ada kelompok hewan herbivora, ada kelompok hewan karnivora, ada kelompok hewan omnivora. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi hewan-hewan di muka bumi ini kan banyak ya. Lalu dibuatlah penggolongannya. Tapi penggolongan di sini berdasarkan jenis makanannya. Nah, kemarin Bapak dan Ibu guru ya berarti Bu Marta, Bu Darna, sama Ibu siapa Pak? Ibu Darna lagi blank ini. Pokoknya guru-guru kelas 5. Guru-guru kelas 5. Guru-guru kelas 5 ya. Nah, herbivore atau herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Herbivora ya, itu mempunyai gigi seri. Nah, karena makanan herbivora itu berupa tumbuhan, ya, harus disesuaikan dengan giginya, ya. Jadi ada gigi seri dan gigi geraham. Kalian coba perhatikan ya di cermin. Coba kalian lihat gigimu. Gigi itu ada 3 jenis, ya. Kalau pada manusia ya. Ini kan kita bicara tentang hewan ya. Nah, sekarang kalau pada manusia, kalian nanti di rumah coba tunjukkan gigimu di cermin. Ada gigi seri. Gigi seri itu gigi yang depan ini, yang bentuknya seperti kampak. Ini ya, ini namanya gigi seri. Ya. Lalu ada gigi taring. Manusia juga punya gigi taring. Gigi taring itu gigi yang ini yang lancip ini 1, 2, 3, 4. 2 di atas kanan kiri, 2 di bawah kanan kiri. Ya, itu gigi taring. Lalu manusia juga punya gigi geraham. Gigi geraham itu gigi yang belakang, buka A mulutnya A. Nah, yang ini yang di sini nih. Yang bentuknya bergelombang. Nanti di rumah ya, kalian ambil cermin, kalian nganga, lihat dulu bentuk gigi gerahammu itu bergelombang bentuknya. Yang ada di kanan kiri 1, 2, 3, 4 belakang ya. Itu gigi geraham. Nah, pada hewan pun ya, contohnya hewan herbivora yaitu hewan pemakan tumbuhan itu juga mempunyai gigi seri. Jadi gigi seri mau gigi seri tumbuhan, mau gigi seri hewan, mau gigi seri manusia, itu gigi seri itu gunanya untuk memotong. Jadi kamu makan apel, kan dipotong. Apel itu sebesar ini bisa masuk ke mulutmu, enggak kan? Kalian potong dulu. Kan kamu motongnya enggak begini kan? Misalnya apel kan? Enggak kan? Di sini kan? Menggunakan gigi seri. Harus kalian kunyah. Saat kamu mengunyah, yang paling berperan itu saat mengunyah supaya makanan itu lumat dan halus adalah gigi gerahammu. Jadi gigi gerahammu yang berfungsi untuk mengunyah, menggilas makanan yang sudah kamu makan itu supaya bisa halus, lumat, masuk ke tenggorokan. Udah belajar kan? Masuk ke lambung. Udah belajar kan alat pencernaan manusia ya? Nah, demikian juga pada hewan herbivora. Gigi seri pada hewan herbivora itu berfungsi memotong makanan sebelum dikunyah, sama seperti gigi seri pada manusia. Kemudian gigi geraham pada hewan herbivora sama seperti gigi geraham pada manusia, yaitu fungsinya untuk mengunyah makanan sampai halus, lumat, ya. Nanti kalian praktekkan sendiri, ambil makanan, misalnya apel atau apapun buah, kalian kan harus potong dulu apel itu menggunakan gigi seri. Lalu nanti lidah ini akan berfungsi untuk berfungsi untuk meletakkan makanan itu ya di dalam mulut, lalu dikunyah. Coba kamu praktekkan dulu, kamu mengunyah sampai makanan itu halus, lumat. Nah, sama seperti pada hewan herbivora. Contohnya adalah kambing. Jadi kambing ini makanannya ini contohnya
kambing makan rumput, rumputnya banyak kan, baru punya. Coba lihat deh, kalau kambing atau kuda atau sapi, kalian mungkin pernah lihat seperti mengunyah kan mulutnya, mengunyah, dikunyah terus itu rumput sampai rumput itu halus, lumat, barulah ditelan. Demikian juga dengan kuda, burung pipit. Burung pipit itu makanannya tumbuhan. Tekukur, merpati, merpati itu suka makan biji-bijian. Misalnya biji jagung, biji padi, ya. Termasuk hewan herbivor, makanannya dari tumbuhan. Lalu ada kelinci. Kalian tahu kelinci? Kelinci itu makanannya wortel, kangkung, sayuran, ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok tumbuhan karnivora. Kalian sudah belajar bahwa karnivora itu hewan pemakan hewan lain. Nah, materi kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa karnivora ini biasanya diduduki oleh hewan-hewan pemangsa, berarti hewan buas. Ibu juga sudah menjelaskan ke kalian, jadi di dalam hutan itu kan banyak ditemui hewan-hewan ya. Nah, hewan-hewan di hutan itu mereka itu bersaing, berkompetisi, bersaing, berlomba untuk mendapatkan makanan. Ya, kalian bisa lihat nanti seperti materi sebelumnya Ibu sudah jelaskan. Kalian buka YouTube, kalian bisa lihat di situ persaingan hewan dalam memperoleh makanan. Jadi hewan yang kuat itulah yang memangsa hewan yang lemah. Makanya di dalam hutan itu rata-rata hewannya buas. Dulu Ibu pernah ngajar, ada satu murid bertanya, Sudarna, kenapa hewan-hewan di dalam hutan itu semua hampir rata-rata termasuk hewan yang dimasukkan ke dalam kategori buas? Iya, kan Ibu sudah bilang, di dalam hutan, di daerah padang rumput itu hewan itu bersaing untuk mendapatkan makanannya, berlomba mereka. Hewan yang lemah itulah yang dimangsa oleh hewan yang kuat. Itu yang menyebabkan hewan-hewan di luaran sana itu yang tidak dipelihara manusia itu buas, ya. Karnivora sama seperti manusia, sama seperti hewan herbivor. Karnivora itu mempunyai gigi seri. Ibu udah jelaskan, gigi seri itu yang depan nih, depan, atas dengan bawah. Gigi taring, Ibu udah jelaskan, ya. Coba kalian kalau lihat kucing, coba lihat gigi taringnya, ya. Lalu ada gigi geraham. Kalau pada manusia itu yang di belakang ya, belakang ini, itu gigi geraham. Gigi taring yang dimiliki oleh hewan-hewan, khususnya hewan-hewan karnivor, itu gigi taringnya kuat dan tajam. Coba ambil cermin, kalian lihat gigi taringnya, tajam kan? Nih, tajam kan? Karena berfungsi untuk merobek dan mengoyak tubuh mangsanya. Kalian tahu artinya merobek dan mengunyah tubuh mangsanya? Nanti kamu makan daging ayam, kan kalian ambil daging ayam, kalian robek dulu kan, pakai gigi taring kan? Kan nggak mungkin paha ayam dengan tulang-tulangnya masuk ke dalam mulutmu kamu punya, kan nggak mungkin. Kalian robek dulu, koyak dulu tubuh mangsanya, barulah dikunyah menggunakan gigi geraham sampai daging atau makanan itu lumat atau halus, barulah ditelan ke alat pencernaan makanan yang lainnya, ya. Kemudian hewan karnivora, hewan yang pemangsa hewan lain tadi, ya, berarti ini hewan-hewan buas ya, itu memiliki indera penglihatan. Jadi penglihatannya, penciumannya, pendengarannya kuat atau tajam. Misalnya mungkin kalian pernah lihat di YouTube, kalian melihat burung elang yang terbangnya tinggi,
Ya, walaupun burung elang itu tinggi, burung elang itu bisa melihat hewan yang kecil yang ada di bawah. Misalnya kelinci atau tikus. Padahal dia sangat tinggi elang ini, tapi bisa mampu melihat ukuran tubuh hewan yang ada di tanah. Kenapa? Karena dia memiliki penglihatan yang sangat tajam. Penciuman, contohnya anjing. Anjing itu mungkin kalian pernah lihat. Anjing itu kan termasuk karnivora ya. Kalau kalian lihat anjing yang dipakai oleh polisi untuk mengungkap tindakan kejahatan, ya kan? Anjing itu kan cara mencari, ya, kasus kejahatan tersebut. Anjing itu kan menggunakan apa? Penciumannya yang sangat tajam. Ya, karena anjing itu sudah dilatih. Lalu memiliki pendengaran yang kuat. Kalian mungkin pernah lihat tiba-tiba kucing, ya, telinganya agak ngembang gitu. Pernah lihat nggak kalian? Kalian lihat kucing tiba-tiba telinganya itu agak ngembang. Berarti dia mendengar sesuatu. Kayaknya dia mendengar sesuatu. Ya, contoh hewan karnivor yang sering kamu lihat sehari-hari adalah kucing. Jadi kalau kalian lihat kucing, coba kalian lihat kucing. Giginya, ada gigi taringnya yang sangat tajam. Kemudian anjing, singa, burung elang. Burung elang itu yang tadi gue bilang dia itu termasuk karnivor. Burung hantu. Burung hantu itu biasanya keluar mencari mangsa kapan? Malam hari. Makanya disebut burung hantu, ya. Burung hantu ini memiliki penglihatan yang sangat tajam, sama seperti burung elang. Dia akan memakan, burung hantu ini akan memakan hewan, memangsa hewan seperti kelinci, tikus, ya pokoknya hewan yang ukuran tubuhnya lebih kecil dari burung hantu, ya. Kemudian yang ketiga, omnivora. Nah, ini juga udah dijelaskan sama ibu sebelumnya. Omnivora itu kelompok hewan pemakan segala. Maksudnya di sini makan tumbuhan iya, makan hewan lain juga iya. Itu omnivor. Sama seperti hewan kelompok karnivora, hewan kelompok herbivora, kelompok hewan omnivora pun memiliki gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Berarti sama seperti manusia. Ya, tadi Ibu udah jelaskan, sama fungsinya. Gigi seri itu gunanya untuk memotong makanan. Ya, gigi geraham gunanya untuk mengunyah, melumatkan makanan sehingga makanan itu menjadi lunak, menjadi halus supaya bisa ditelan masuk ke pencernaan makanan yang berikutnya. Ya. Lalu ada gigi taring. Gigi taring itu sama fungsinya kalau untuk hewan omnivora. Gunanya yaitu untuk merobek, mengoyak tubuh mangsanya. Ya. Contoh hewan omnivor adalah ayam. Mungkin kalian pernah lihat ayam ya. Ayam itu kan makan tumbuhan juga iya, makan hewan juga iya. Ayam dikasih jagung dimakan. Ayam itu dikasih beras dimakan. Jagung sama beras itu kan tumbuhan, ya. Ayamnya dikasih cacing dimakan juga sama ayam. Cacing itu kan hewan. Ayamnya dikasih ikan, kalian kasih ikan dimakan juga. Berarti ayam ini termasuk kelompok hewan pemakan segala. Maksudnya makan tumbuhan iya, makan hewan lainnya juga iya. Demikian juga dengan tikus. Kalau tikus yang kalian tahu, tikus itu kan semua dimakan. Jangankan keju, meja saja ya di rumah ibu tuh, pintu ibu tuh bagian bawahnya habis dimakanin tikus bolong-bolong karena dia punya gigi seri. Perhatikan coba, kalau tikus itu kan gigi serinya ini kelihatan sekali ya. Demikian juga dengan bebek.
pemakan segala, monyet, orang utan ini pemakan segala, ya. Nah, untuk pelajaran berikutnya seperti tadi Ibu jelaskan, untuk pelajaran B-Indo dengan SBK nanti akan Ibu kasih PS, kalian bisa melihat melalui PDF. Ya, Ibu minta tolong untuk PS bagian A kalian hanya menjawab misalnya 1A, 2B, 3C, ya. Untuk kalau pilihan berganda, ya. Ngerti anak-anak ya? Ya. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai di sini dulu pembelajaran dari Bu Dana. Ibu ingatkan kembali untuk kalian supaya kalian selalu menjaga kesehatan, ya. Ingat, kita mau menghadapi penilaian akhir semester di akhir bulan ini, ya. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan, ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.